Facebook. Facebooknya SMP. Pinjam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang di belakang itu maju ke depan. Ayo yang di belakang sana maju ke sini. Ayo maju. Bukan geser. Ke sini. Ayo yang di depan belakang. Ayo yang belakang juga maju ke sini. Ayo yang paling belakang itu maju ke sini. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada matan kitab Aqidatul Awam. Al-muallif kita sampai pada pembahasan tentang nabi. Tapi sebelum Ustadz masuk pembahasan Nabi, Ustadz pekan kemarin memberi PR. Iya, apa PR-nya? Ayo, yang belum hafal angkat tangan. Belum hafal? Berarti malam ini harus hafal. Ustadz, besok yang belum hafal dihukumi ya. Harusnya kalian malam ini sudah hafal. Aib, anak ma'had doa istikharah tidak hafal. Ya, malam ini semuanya harus ngafalin. Baik. Al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan arsala anbiya'a dawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Katanya Allah Subhanahu wa taala mengutus anbiya, mengutus para nabi. Dan yang disebut para nabi itu adalah dawi fatanah, laki-laki yang cerdas. Fatonah itu cerdas, bisidqi dan jujur, wat tabligh diperintahkan untuk apa? Menyampaikan wal amanah, menyampaikan wahyu dan amanah. Dia orang yang amin. Sehingga dari penjelasan
penulis di sini didapatkan bahwa kriteria seseorang itu dikatakan nabi adalah dia betul-betul cerdas, super cerdas. Fatonah itu super cerdas, sangat cerdas. Orangnya jujur. Dan dia orang amin. Orang yang amanah. Selanjutnya apa? Dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Nah, ini definisi nabi. Laki-laki yang fatonah, amanah, dan jujur. 3 kriteria utama. Laki-laki yang fatonah itu cerdas, sangat cerdas, jujur dan amanah. Adapun tabligh maka itu tugas. Dia wajib menyampaikan wahyu. Nah, adik-adik kalau membaca definisi istilah dalam syariat Islam apapun, selalu definisinya itu ada hubungannya dengan asal usul kata. Salat misalnya. Salat itu dari bahasa Arabnya artinya adalah doa. Maka dalam ibadah salat banyak mengandung unsur doa, apalagi salat itu merupakan doa apa? Doa masalah dan doa ibadah. Dalam salat itu mengandung doa masalah dan doa ibadah. Karena doa itu ada 2 macam ya. Kalau kita mempelajari definisi zakat, maka kita akan dapatkan bahwa zakat dinamakan zakat karena fungsinya zakat adalah mensucikan jiwa dan mensucikan apa? Harta. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Pungut dari harta mereka sedekah yang fungsinya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu engkau mensucikan mereka dan mensucikan harta mereka dan jiwa mereka. Sehingga setiap definisi pasti mengandung kata dasar dari istilah tersebut. Sedangkan kata nabi itu diambil dari kata naba yang artinya kabar, berita. Sehingga ketika nabi didefinisikan adalah zawi fatanatin, ya, orang yang cerdas dan amanah dan jujur, maka di sini mendefinisikan nabi tapi mengabaikan apa? Asal usul kata nabi. Tidak mengandung pesan bahwa nabi itu seseorang yang diberi kabar. Amma yatasa'alun anin naba'i al-azim. Jadi seharusnya unsur paling penting dari seorang nabi adalah bila dia mendapatkan naba. Mendapatkan apa? Kabar, mendapatkan wahyu. Bukan kecerdasan, bukan sekedar jujur atau amanah. Kenapa sebagian atau banyak kaum muslimin yang mendefinisikan nabi itu sebagai lelaki yang cerdas, jujur dan amanah, kemudian dia mendapatkan kewajiban menyampaikan? Karena menurut ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah dan yang serumpun dengan mereka, banyak dari mereka berpendapat kenabian itu didapat dari riyadhah, dari usaha keras. Sehingga kalau orang itu berusaha mengasah kecerdasannya sampai betul-betul mencapai puncak kecerdasan,
dan berusaha mengasah kejujurannya, amanahnya, maka bisa saja suatu saat menjadi nabi. Artinya apa? Nubuwah itu katanya muktasabah. Nubuwah itu bisa didapat dengan usaha keras. Padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu Maha tahu kepada siapa Allah memberikan risalah, menurunkan risalahnya. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja dan Allah memilih, sehingga nabi itu adalah pilihan. Dalam surat Al-Baqarah ada kisah. Kisahnya Daud, Jalut dan Tolut. Nabi Daud jelas seorang nabi sudah terkenal ya. Tapi dari Jalut dan Tolut siapa yang menjadi nabi? Hah? Jalut atau Tolut? Hah? Waqatala Dawudu Jaluta. Jalut itu yang kafir, raja kafir. Tolut itu yang menjadi seorang nabi. Ya. Alam tara ilal ladzina ayatnya alam tara ladzina utanasiban al-kitabi. Ayat dalam surat Al-Baqarah ada. Ya. Tidakkah alam tara ladzina kharaju min diyarihim ulufan alam Bani Israil min ba'di Musa id qalu li nabiyihim ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Nah, ayatnya gimana? Ya, Allah memilih siapa? Tolut. Mereka protes, bukankah Tolut ini bukan orang kaya, bukan orang yang gede, sedangkan kita lebih besar, lebih kaya. Allah bantah bahwa Allah memilih dia, dikarenakan Allah beri dia bastatan fil ilmi wal jism, badannya kuat dan Allah beri ilmu yang lapang, sehingga kenabian itu tidak mungkin didapat dengan cara apapun. Tapi kenabian itu betul-betul karunia, sehingga secerdas apapun orang itu mengasah akal pikirannya, sejujur apapun, seamanah apapun, dia tidak akan bisa menjadi nabi kalau tidak mendapatkan wahyu. Makanya Allah sendiri, Nabi sendiri menyatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Sehingga yang menjadikan beliau seorang nabi karena adanya wahyu, bukan sekedar cerdas, bukan sekedar jujur dan amanah. Orang yang cerdas banyak, orang yang jujur banyak, orang yang amanah banyak, tapi mereka tidak serta-merta menjadi nabi. Selama dia tidak mendapatkan wahyu, maka dia tidak bisa menjadi nabi. Sehingga seseorang dikatakan nabi bila dia mendapatkan naba atau wahyu. Itu yang tadi kita dapatkan, qul innama ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian, manusia biasa. Yang membedakan adalah apa? Yuha ilayya. Inilah namanya nabi. Jadi kalau tidak mendapat wahyu, tidak mungkin menjadi nabi. Manusia tidak mungkin melatih, mengasah dirinya untuk menjadi seorang nabi. Makanya kemudian para ulama ahlus sunnah, kalau kita baca kitab tafsir, kitab akidah, kita akan dapatkan penjelasan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama apa itu nabi dan apa itu rasul. Setelah sepakat bahwa dua-duanya mendapatkan wahyu, dua-duanya sama-sama mendapatkan wahyu. Seperti tadi di ayatnya, innama yuha, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Jadi kriteria minimal menjadi nabi itu mendapatkan wahyu.
Kalau tidak dapat wahyu, secerdas apapun, sejujur apapun, seamanah apapun, tidak akan pernah menjadi nabi. Nabi tidak bisa didapat dengan usaha apapun. Baik. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa kriteria utama seorang dikatakan nabi karena dia mendapatkan wahyu. Baik. Lalu apa bedanya nabi dan rasul? Ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama ini yang paling familiar, paling masyhur di kalangan masyarakat, bahwa nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu namun lam yu'mar bit tabligh, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Lalu untuk apa? Diamalkan sendiri. Lah gunanya apa? Agar diteladani, orang lain meneladani, ngikuti. Tapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan secara terbuka, berdakwah secara terbuka. Adapun Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dan diperintahkan untuk apa? Menyampaikan kepada orang lain secara terbuka. Umira bit tabligh. Ya, dia dapat wahyu dan diperintahkan untuk apa? Menyampaikan, mendakwahkan wahyu itu kepada orang lain secara terbuka. Baik. Nah, ya, siapa yang bisa ngulang pendapat pertama? Apa perbedaan nabi dan rasul? Ya, apa? Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan secara terbuka. Dan rasul orang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan secara terbuka. Ya, menyampaikan kepada masyarakat luas secara terbuka. Baik. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu baru. Wahyunya itu baru. Betul-betul agama baru. Kitab baru, wahyu syariat yang baru. Dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu untuk mengamalkan syariat nabi sebelumnya. Sehingga dia tidak dapat syariat baru. Tapi dia dapat wahyu. Wahyunya itu bukan mengajarkan sesuatu yang baru, tetapi mengajarkannya bagaimana tata cara dalam mengamalkan syariat nabi sebelumnya. Seperti nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel itu setiap nabi meninggal diutus nabi yang baru. Semuanya mengamalkan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Maka orang yang diberi wahyu namun untuk mengamalkan syariat nabi sebelumnya itu dikatakan nabi. Sedangkan yang diajarkan wahyu, diberi wahyu dengan syariat yang baru, maka itu apa? Disebut Rasul. Baik, Hasan, tolong diulang. Apa itu nabi dan apa itu Rasul menurut pendapat yang kedua? Rasul itu mendapatkan syariat baru. Ya. Nabi mendapatkan syariat Rasul sebelumnya. Ya, Masya Allah, Hasan pinter, Masya Allah. Baik, ini pendapat yang kedua. Namun pendapat ini kurang sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena para ulama sepakat Nabi Musa itu nabi dan rasul, sebagaimana Harun alaihissalam nabi dan juga rasul. Ya, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, dua-duanya hidup bersamaan dalam satu masa. Dua-duanya nabi dan rasul. Dan masih banyak lagi nabi yang satu masa dalam syariat yang sama. Ya, Nabi Harun tidak punya syariat sendiri, tapi dia dianggap sebagai Rasul. Sepakat para ulama bahwa Harun adalah
rasul. Walaupun syariatnya sama dengan syaratnya siapa? Nabi Musa. Maka pendapat yang kedua ini kurang tepat. Pendapat yang ketiga, Nabi adalah orang yang diutus membawa wahyu kepada umat yang sudah muslim. Umat itu sudah muslim. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan menyampaikan kepada orang-orang kafir. Seperti Nabi Nuh diutus umatnya dalam kondisi kafir. Nabi kita SAW diutus kepada umat yang dalam kondisi kafir. Adapun nabi-nabi Bani Israel, mereka dikatakan nabi bukan rasul karena mereka diutus kepada umatnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel. Mereka disebut nabi karena mereka tidak diutus kepada orang-orang yang kafir. Dan pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Dua-duanya sama-sama mendapatkan wahyu. Nabi dan Rasul dapat wahyu. Bedanya, kalau Rasul itu diutus kepada masyarakat yang masih dalam kondisi kafir musyrik, sedangkan Nabi diutus kepada umat yang muslim. Lalu bagaimana dengan Nabi Musa dan Harun? Dua-duanya diutus kepada siapa? Firaun, kafir. Ya, sehingga dua-duanya Nabi dan juga Rasul. Walaupun Harun tidak dapat syariat sendiri, dia hanya mendukung siapa? Menguatkan dakwahnya Nabi Musa. Tapi dua-duanya diutus kepada orang kafir. Maka dua-duanya disebut Nabi dan Rasul. Ya, siapa yang mengulang pendapat ketiga? Yang baru, ayo sini. Siapa namanya? Hanzalah. Hah? Hanzalah. Iya, bahasa Arabnya Hanzalah. Ya, Nabi itu yang mendapatkan wahyu kepada siapa? Untuk disampaikan kepada masyarakat muslim. Makanya Nabi bersabda, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Setiap nabi meninggal langsung digantikan nabi selanjutnya. Talut meninggal diganti dengan Daud dan seterusnya. Itu Bani Israel ya. Sedangkan Rasul adalah orang yang diutus kepada masyarakat mereka itu dalam kondisi musyrik atau kafir. Ini pendapat yang lebih kuat. Dua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Bedanya terletak pada siapa? Masyarakat yang diutus kepadanya. Kalau masyarakatnya muslim sudah mengikuti Nabi sebelumnya, seperti Yusha bin Nun, itu diutus kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang mereka sudah muslim. Maka disebut sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul. Ya. Wajaizun fi haqqihim min aradi. Dan Nabi itu bisa mengalami berbagai perubahan kondisi fisik, sakit, ya, lupa. Innama ana bashar, kata Nabi, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakiruni. Aku tuh manusia biasa seperti kalian, bisa lupa. Ini beliau sampaikan ketika beliau sahwi dalam sholatnya. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian beliau salam. Beliau mengira sudah 4 rakaat. Makanya kata Nabi, kalau aku lupa ingatkan, kan aku tuh manusia biasa. Beliau lapar, beliau ngantuk seperti manusia biasa. Beliau tidur bi ghairi naqsin ka khafifil marad.
ya, walaupun beliau mengalami perubahan fisik seperti ngantuk, lelah, lapar, tapi berbagai perubahan fisik itu bukan cacat, bukan sebagai cacat, namun perubahan itu sebagai bukti beliau manusia biasa. Innama ana bashar, kata aku manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum, katakan bahwa aku manusia biasa seperti kalian. Yang lapar, yang sakit, mati, itu semuanya adalah bukti manusia biasa. Tapi perubahan-perubahan fisik itu bukan perubahan yang fatal, seperti sakit parah, ya, sehingga menjadikan beliau lupa ingatan, epilepsi atau gila. Itu tidak mungkin terjadi pada para nabi. Tapi sakit parah, ya, selama itu tidak berdampak pada akal pikiran, maka tidak mengurangi status sebagai siapa? Nabi. Nabi tertusuk tombak di pipinya, luka. Beliau juga pernah pingsan di perang Uhud, ya. Dan kita tahu Nabi Ayub sakit parah bertahunan, berpuluh-puluh tahun, tapi sakit beliau tidak sampai menjadikan mengalami gangguan mental. Ya. Beliau tetap berakal sehat, beliau tetap bisa beribadah kepada Allah, ya. Sehingga itu semuanya untuk membuktikan bahwa beliau semua adalah manusia biasa, ka khafifil marad, seperti sakit yang ringan, demam. Beliau juga pernah demam yang sangat panas tinggi, ya, demam yang tinggi. Beliau jatuh, terkilir kakinya. Beliau pernah seperti itu, ya. Ismatuhum kasairil malaikati, kasairil malaikah, katanya para nabi itu maksum, terbebas dari dosa dan kesalahan, bagaikan malaikat. Sama dengan malaikat, tidak pernah berbuat dosa, ya. Karena nabi diutus untuk menjadi apa? Panutan. Lah kalau panutannya saja berbuat dosa, tidak taat, maka mana mungkin umatnya akan taat. Tetapi para ulama mengatakan bukan berarti maksum dari seluruh jenis kesalahan. Nabi itu bisa salah, tapi kesalahannya itu bukan dosa besar. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat Abasa, Nabi dikisahkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, Nabi berbuat kesalahan di sini. Ketika datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, bertanya kepada Nabi, datang ingin tahu tentang Islam, ingin masuk Islam. Di saat beliau sedang mendakwahi tokoh-tokoh siapa? Quraisy. Maka Nabi merasa kayak, aduh, lagi mendakwah ini, kalau tokoh Quraisy masuk Islam, luar biasa. Satu kabilah Arab akan masuk Islam semuanya. Ternyata tokoh-tokoh Quraisy itu bertanya bukan dalam rangka ingin tahu dan ingin beriman, tapi cuma sekedar ingin memperolok-olok saja. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum, rakyat jelata, buta lagi. Dia datang karena betul-betul ingin tahu dan betul-betul ingin masuk Islam. Allah tegur itu. Nabi juga pernah ditegur dalam kasus lain. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kemudian Allah katakan qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Ternyata Nabi salah bersumpah dalam hal yang tidak seharusnya beliau bersumpah. Apa sumpah beliau? Bersumpah tidak ingin lagi minum madu.
Ya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan yang ringan, bukan dosa besar. Makanya para ulama mengatakan bahwa para nabi itu maksum dari dosa besar. Tapi kesalahan-kesalahan yang kecil itu masih mungkin terjadi. Kenapa nabi masih melakukan dosa kecil atau kesalahan yang ringan? Sekali lagi untuk membuktikan bahwa beliau adalah manusia biasa seperti kita. Sehingga perbuatan nabi itu akan menjadi uswah. Menjadi apa? Uswah, teladan. Ya. Kasairil malaikah. Sebagaimana para malaikat itu juga maksum. Nah, ini penyerupaan nabi dengan malaikat ini yang juga menjadi kritikan para ulama. Karena malaikat itu tidak pernah buat dosa sama sekali. Baik yang kabirah, yang dosa besar ataupun dosa kecil. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan senantiasa patuh menjalankan segala yang diperintahkan. Kalau para nabi yang lebih benar bahwa mereka maksum dari dosa besar, tapi tidak maksum dari sebagian dosa kecil atau kesalahan. Namun demikian, walaupun mereka berbuat dosa, berbuat salah, maka akan segera turun wahyu menegur para nabi untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyamakan nabi dengan malaikat yang tidak pernah berbuat sama sekali, berbuat kesalahan sama sekali, ini tidak tepat ya. Tidak tepat karena banyak atau beberapa ayat yang jelas-jelas menegur nabi dan bahkan memerintahkan nabi untuk membayar apa? Kafarat. Kafarat apa? Kafarat melanggar sumpahnya. Ya. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Jadi mereka itu pasti maksum, tidak pernah berbuat dosa seperti halnya malaikat. Wa fadlul malaikah, dan mereka kedudukannya lebih mulia dibanding siapa? Malaikat. Ini satu hal yang unik adik-adik. Nanti kalau saya sudah jelaskan akan saya tanya. Yang tidak bisa jawab berdiri ya. Makanya perhatikan. Kenapa manusia, Rasul itu manusia, Nabi itu manusia. Kenapa manusia atau sebagian manusia, salah satunya adalah para Nabi dan Rasul, itu kedudukannya lebih mulia dibanding malaikat. Orang paling mulia di kalangan manusia lebih mulia dibanding malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling mulia, maka beliau lebih mulia dibanding Jibril, malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Namun Nabi Muhammad SAW lebih mulia dibanding Jibril. Demikian juga yang lain. Para nabi lebih mulia dibanding para malaikat. Kenapa demikian? Ingat-ingat nih, dicatat. Pertama, karena malaikat diciptakan untuk melayani manusia. Menyampaikan wahyu kepada siapa? Manusia. Menurunkan hujan untuk kepentingan siapa? Manusia. Menghidupkan, mematikan, mencatat amalan manusia. Ada yang menjaga manusia. Yahfadunahu min baini aydihim min baini yadayhi wa min khalfihi, menjaga manusia dari depan dan belakangnya. Ya. Mereka diciptakan, ya, sebagian mereka sampai pun malaikat yang paling mulia diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Untuk menjalankan tugas melayani siapa? Manusia. Maka tentu yang dilayani lebih mulia dibanding yang melayani. Ini alasan
Karena sebagian malaikat, bahkan malaikat yang paling mulia, ditugasi untuk melayani siapa? Manusia. Menyampaikan wahyu kepada manusia. Itu malaikat Jibril. Ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Dan ditugaskan untuk menggerakkan angin. Ada yang diciptakan untuk menumbuhkan tanaman dan lain sebagainya. Sehingga alasan pertama kenapa manusia lebih mulia dibanding malaikat adalah dikarenakan malaikat sebagai malaikat diciptakan untuk melayani. Bukan berarti semua manusia lebih mulia dibanding semua malaikat, tidak. Karena manusia juga ada yang kafir. Ya tentu itu hina, tidak mungkin lebih mulia dibanding malaikat. Artinya yang taat dari kalangan manusia itu lebih mulia kedudukan di sisi Allah kelak di hari kiamat. Atau di dunia pun demikian. Karena tadi alasan pertamanya Pak, sekali lagi sebagian malaikat diciptakan untuk melayani manusia. Alasan yang kedua, kenapa orang yang taat dari kalangan manusia lebih mulia dibanding para malaikat yang malaikat itu layak sunallah, tidak pernah berbuat maksiat sama sekali dan selalu taat. Padahal manusia seperti tadi sampai pun Nabi kadang berbuat salah. Alasan keduanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga untuk siapa? Manusia dan jin. Sehingga yang berbuat taat dari kalangan manusia akan mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Surga. Akan mendapatkan pahala sesuai dengan tingkat ketaatan. Sedangkan malaikat tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa malaikat kelak ketika hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan ada malaikat-malaikat yang tugasnya sampai pun manusia semua sudah masuk surga, masih ditugasi melayani manusia di surga. Nah, siapa yang bisa jawab? Malaikat siapa yang ditugasi melayani manusia di dalam surga? Penjaga surga siapa? Tuhan. Yang menjaga neraka siapa? Ya, malaikat Malik. Dan bahkan ada malaikat-malaikat yang ditugasi memegangi neraka. Sehingga mereka tidak masuk surga karena terus tugasnya adalah memegangi neraka. Makanya ini alasan kedua, malaikat atau orang yang taat dari kalangan manusia, kelak di kiamat akan mendapatkan surga, sedangkan malaikat tidak. Bahkan sampai pun setelah semua manusia masuk surga, masih ada saja malaikat-malaikat yang ditugasi melayani manusia di mana? Di surga. Ada berapa alasannya? Dua. Alasan ketiga, nanti akan saya tanya, ya, nyebutin 3 tanpa baca. Yang ketiga, karena manusia diciptakan dengan hawa nafsu, sedangkan malaikat tanpa hawa nafsu. Malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Dengan demikian, orang yang berhasil menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, lebih mulia dikarenakan dia untuk bisa taat dan meninggalkan kemaksiatan, dia harus melawan hawa nafsunya. Sedangkan malaikat itu beribadah tanpa harus melawan hawa nafsu. Malaikat tuh ndak ada boyoen, ngerti? Ndak ada ngantuknya.
Tidak punya nafsu untuk tidur malaikat itu. Malaikat itu tidak kenal sakit. Makanya di kalangan malaikat tidak ada rumah sakit. Rumah sakit adanya di siapa? Manusia. Malaikat tidak lapar. Makanya kalau malaikat puasa, ya tidak susah. Kenapa tidak ada nafsu untuk makan? Manusia bisa puasa sampai terbenam matahari itu hebat. Karena dia mampu melawan hawa nafsunya. Maka orang yang taat, ya, orang yang taat di kalangan manusia itu lebih mulia karena untuk bisa taat dia harus melawan banyak hal. Pertama hawa nafsunya, kedua godaan setan dari jin dan manusia. Maka dia lebih mulia dibanding malaikat yang senantiasa taat. Senantiasa taat. Sudah ada berapa alasan kenapa yang taat dari kalangan manusia lebih mulia dibanding kalangan malaikat yang senantiasa taat? Ada 3. Nah, sekarang tutup bukunya. Yang bisa menyebutkan 3. Ayo Eman. Yang pertama. Ya, sebagian malaikat, tidak semua. Sebagian malaikat diciptakan untuk melayani manusia. Yang kedua, orang yang taat dari kalangan manusia, kalau akan mendapatkan surga. Dan sampai pun di surga masih ada sebagian malaikat yang ditugasi apa? Melayani. Siapa? Manusia. Yang ketiga, siapa itu yang tidak punya hawa nafsu? Siapa yang malaikat? Sedangkan manusia dengan hawa nafsu. Sehingga kalau dia berhasil menjalankan ketaatan, meninggalkan maksiat, itu lebih mulia dibanding yang tidak pernah berbuat maksiat karena memang tidak punya keinginan, tidak sakit, tidak lapar, tidak punya hawa nafsu yang lainnya. La ya'sun Allah, sehingga dikisahkan dalam banyak atau sebagian dalil ada malaikat itu yang sujud terus tidak pernah bangkit, ada yang ruku terus tidak pernah bangkit, ya, ada yang bertasbih terus tidak pernah berhenti. Kalau manusia bertasbih 1 jam sudah berbuih-buih bibirnya, sujud 5 menit sudah berkunang-kunang matanya, pening kepalanya. Ya, kalau sholat berdirinya setengah jam, kakinya sudah kesemutan. Malaikat walaupun seumur hidupnya berdiri sholat, seumur hidupnya sujud, seumur hidupnya ruku, tidak pernah boyoan, tidak pernah pegel. Iya, karena memang tubuh mereka tidak mungkin dijangkiti yang seperti, tidak pernah ngantuk. Manusia kalau harus qiyamul lail ngantuk. Maka ketika manusia berhasil mengalahkan rasa kantuknya, melawan laparnya, melawan nafsunya, berarti dia telah berhasil seperti orang yang menang dalam perang. Belum lagi dia harus melawan setan, jin, dan setan dari kalangan manusia. Yang selamat itu berarti lebih hebat dibanding orang yang selamat tanpa ada tantangan. Ya, jadi ada 3 alasan kenapa yang taat dari kalangan manusia lebih mulia dibanding malaikat. Bukan berarti adik-adik lebih mulia dibanding Jibril, tidak. Bukan seperti itu artinya. Artinya apa? Manusia itu punya tingkatan-tingkatan. Yang paling mulia dari kalangan manusia lebih mulia dibanding yang paling mulia di kalangan malaikat. Bukan berarti yang sedang-sedang dari kalangan manusia lebih mulia dibanding yang paling mulia di kalangan malaikat. Bukan gitu cara berpikirnya, ya. Jadi yang satu level. Yang paling mulia dari manusia lebih mulia dibanding yang paling mulia dari malaikat. Yang sedang-sedang di kalangan manusia lebih mulia dibanding yang sedang-sedang di kalangan malaikat. Demikian seterusnya, ya. Ada 3 alasan tadi. Ini diingat, dicatat, ya. Minggu depan Ustaz tanyakan lagi insyaallah.
Diingat-ingat. Baik. Makanya di sini mu'allif mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa manusia yang taat lebih mulia dibanding malaikat yang taat. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan malaikat lebih mulia dibanding manusia. Karena apa? Karena ada dalil-dalil yang mengesankan bahwa malaikat lebih mulia. Misalnya hadis dalam kedudukan orang yang pandai membaca Al-Quran. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fih fa huwa ma'al kiramil bararah. Yang baca Al-Quran dan dia mahir, maka dia akan Allah kumpulkan bersama malaikat kiram yang mulia dan sangat bararah, itu senantiasa berbuat kebajikan. Ini mengesankan bahwa malaikat lebih mulia. Kenapa? Yang baik dari kalangan manusia akan dikumpulkan bersama malaikat. Sehingga terkesan bahwa malaikat lebih mulia. Tapi pendapat yang lebih rajih, dan itu yang disebutkan di kitab ini, bahwa orang yang taat di kalangan manusia lebih mulia dibanding yang taat di kalangan siapa? Malaikat. Memang ini masalah yang khilafiyah. Ada perbedaan pendapatnya. Tapi yang disebutkan di sini adalah pendapat yang lebih rajih. Wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfad li khamsina bi hukmin wajibin. Dan para nabi itu mustahil untuk melakukan satu hal yang itu merupakan lawan dari sifat utama Rasul. Apa sifat utama Rasul menurut kitab ini? Fatonah, amanah, dan sidik. Ada 3 kriteria utama. Fatonah, amanah, dan sidik. Sehingga kalau ternyata 3 ini adalah 3 kriteria utama, berarti lawannya itu mustahil terjadi pada seorang nabi. Bodoh, tidak mungkin nabi bodoh. Dusta, tidak mungkin nabi itu berdusta. Amanah, lawannya apa? Khianah, tidak mungkin nabi itu berbuat khianah. Yang keempat, di sini disebutkan bahwa nabi tidak mungkin sakit parah yang menyebabkannya misalnya mengalami gangguan mental seperti gila, epilepsi, dan di sini tidak mungkin terjadi pada para nabi, ya. Fahfad li khamsina bi hukmin wajibin. Katanya hafalkan 50 hukum yang wajib diketahui oleh semua orang awam. Ada 20 sifat. Itu sudah 20 ya. Kemudian lawan dari 20 itu sudah jadi 40. Mengetahui sifat wajib 20, lawannya berarti itu sifat yang mustahil. Iradat, kudrah, hayat, sami'an, basiran. Lawannya itu sifat yang mustahil, kata mereka. Jadi Allah tidak mungkin tuli, Allah tidak mungkin buta, Allah tidak mungkin mati. Itu sifat mustahil. Karena menurut pembahasan di masyarakat, ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di belakang jangan ngobrol sendiri. Ya. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat itu ada 2 saja, sifatul kamal dan sifatul naqs. Sifat yang sempurna menggambarkan kesempurnaan Allah, dan sifat yang merupakan kekurangan. Segala sifat sempurna Allah memilikinya. Segala sifat yang naqis, yang mengandung kekurangan, maka tidak mungkin ada pada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu diperinci, apapun yang itu ada
menggambarkan akan kekurangan maka tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Seperti lupa, tidur, ngantuk, lelah, zalim, mati, itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, kriteria Nabi ada 4. Fatonah, amanah, sidik, dan dia tidak mungkin mengalami cacat fisik ataupun mental. Berarti sudah 44 ya. Kemudian malaikat Nabi itu maksum, tidak mungkin salah. Ini sudah 46 ya. Intinya dari apa yang sudah disampaikan ini sudah kita pelajari 50 hukum. 50 hukum, tinggal dihitung saja, diurutkan nanti. Ya. Semua itu adalah hukum-hukum yang wajib diketahui oleh semua orang awam. Tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanin, katanya dari nabi-nabi yang ada itu ada 25 rasul yang wajib diketahui, lazim. Wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Fahaqqiq waqtani, maka pastikan ke-25 tersebut dan ightanim, ambil faedahnya, ambil manfaatnya dari mengetahui ke-25 nabi atau rasul. Ya. Nah, kenapa hanya 25? Yang oleh muallif, penulis dikatakan tafsilu 25. Jadi di sini ada satu pelajaran bahwa beriman kepada Rasul itu ada iman yang global, iman yang mufassal, yang terperinci. Iman kepada Rasul itu ada iman yang global, yaitu dengan mengatakan bahwa kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah, baik yang diketahui namanya atau yang tidak diketahui namanya. Karena disebutkan dalam sebagian riwayat jumlah rasul itu sama jumlahnya dengan peserta perang Badar. Berapa mereka? 300 berapa? Ya, 15 atau 17 sesuai dengan riwayatnya ya. Jumlah rasul itu sejumlah peserta perang Badar. Kalau bukan 315 ya 317. Sedangkan jumlah nabi itu lebih dari 100.000 nabi. Sehingga yang diketahui namanya lebih sedikit dibanding yang tidak diketahui. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada semua nabi dan rasul yang diutus, yang diketahui namanya atau tidak diketahui namanya, wahyunya apa, kitabnya apa, pokoknya semua nabi yang diutus kita beriman kepada mereka. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Semua utusan Allah kita imani, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Ini namanya iman yang mujmal, iman yang global. Adapun iman yang mufassal, iman yang terperinci adalah mengimani nabi-nabi yang diketahui namanya, kitabnya, wahyunya. Seperti Nabi Musa, kitabnya apa? Taurat. Diutus kepada Bani Israel. Agamanya apa? Yahud. Ya. Nabi Isa, kitabnya apa? Injil. Diutus kepada Bani Israel juga. Ya. Nabi Daud, kitabnya Zabur. Nabi Ibrahim punya suhuf, lembaran-lembaran. Dan semua yang disebut namanya, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Idris dan lain sebagainya, Syuaib, sebut namanya, kita imani secara terperinci sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi di sini.
banyak cerita tentang Nabi dan Rasul bersumberkan bukan dari Al-Quran dan hadis, tetapi dari riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat dikisahkan dalam Taurat, dikisahkan dalam Injil, dikisahkan dalam Zabur, dikisahkan oleh orang-orang ahlul kitab, yang sebagian kisah-kisah tersebut didapat dalam Qasasul Anbiya, kitab-kitab yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi. Semua kitab-kitab yang bercerita tentang Anbiya, kisah-kisah Anbiya, itu banyak didapatkan kisah-kisah Bani Israel. Nah, kalau kisah itu ada dalam Al-Quran, seperti Bani Israel diperintahkan menyembelih sapi, ya, bagaimana Bani Israel diperintahkan untuk sujud, tapi malah merangkak ke belakang, mundur, ya, ngesot. Ketika diperintahkan masuk Palestina, mereka diperintahkan untuk sujud, masuknya sambil sujud, mereka tidak mau, ngesot, mundur ke belakang. Diperintahkan untuk mengatakan hittatun naghfir lakum khotoyakum. Apa yang mereka katakan? Hintah fi syairah. Hittah itu artinya gugurkan dosa kami, gugurkan dosa kami. Seperti halnya astaghfirullah, astaghfirullah. Diperintahkan untuk beristighfar dengan mengatakan hittah, yang artinya sama dengan astaghfirullah. Mereka malah merubahnya dengan kata apa? Hintah fi syairah. Gandum, minta gandum, gandum, gandum. Bukan minta ampunan dosa. Ini kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun kisah-kisah itu wajib diimani secara terperinci. Ya memang seperti itu faktanya. Ya. Sedangkan yang dikisahkan dalam Israiliyat, kita boleh baca tapi tidak boleh percaya. Dan juga tidak boleh mendustakannya. Idza haddatsakum Bani Israil fala tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Kalau Bani Israel bercerita kepada kalian perihal agama mereka, perihal nabi-nabi mereka, jangan dipercayai dan juga jangan didustakan. Kenapa tidak boleh dipercaya? Karena mereka sumbernya sudah bercampur baur. Sehingga ada yang valid, ada yang tidak valid. Ada yang direkayasa, ada yang masih valid. Tapi kenapa juga tidak boleh didustakan? Karena kalau didustakan semua, bisa jadi kita mendustakan sesuatu yang benar atau sebagian yang benar. Yaudah, ceritakan saja, tapi jangan dipercaya. Jangan juga didustakan. Sudah dianggap cerita saja. Kalau ada baiknya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, boleh diterima. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, biarkan saja. Tidak usah dipercaya, tidak usah didustakan. Lalu bagaimana sikap kita? Ya sudah, biarin berlalu. Tidak percaya juga diamalkannya. Siapakah ke-25 Nabi yang kita harus imani secara terperinci? Hum Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Kulun muttaba, mereka semua adalah nabi yang harus diikuti, ya. Mereka punya umat, ya. Lut, Ismail, Ishak, kada Yaqub, Nabi Yaqub, Yusuf, Ayyub, Ihtada, mereka semua juga yang mengikuti wahyu. Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ittaba. Kemudian Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Toha, Khatimun, Da, Ghayyan, tinggalkan orang yang sesat. Nah, di sini Ustaz hanya ingin menggarisbawahi, menamai Nabi Muhammad dengan sebutan Toha. Sebagian orang beranggapan bahwa salah satu nama Nabi Muhammad SAW adalah Toha. Dasarnya apa? Surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dianggapnya bahwa ini adalah panggilan kepada Nabi, seperti Muhammad,
Aku tidak turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau celaka. Difahaminya Toha ini seperti nama, sehingga itu namanya Nabi Muhammad dianggapnya seperti itu. Tapi tidak ada dalil yang jelas bahwa itu adalah nama. Akan tetapi kita kalau pelajari dari Al-Baqarah atau dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita akan dapatkan bahwa Toha itu sama dengan Alif Lam Mim, Ha Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Shad, Kaf, Ya, Ain, Shad, atau yang disebut dengan huruf muqatta'ah. Sehingga berdalil dengan awal surat Toha bahwa itu adalah nama lain Nabi Muhammad SAW itu tidak tepat. Yang lebih tepat, Toha itu adalah huruf muqatta'ah seperti Alif Lam Mim, Ha Mim, Yasin, dan lainnya, Qaf, dan yang lainnya. Sehingga tidak ada yang benar yang lebih tepat bahwa salah satu nama Nabi kita adalah Toha. Walaupun di masyarakat sudah familiar bahwa anggapan bahwa Toha itu salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Taib. Alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyamu. Alaihimus, semoga Allah SWT melimpahkan salawat dan salam kepada mereka. Ya, di awal kajian kita sudah dijelaskan apa artinya salat dan salam. Terjadi perbedaan pendapat. Apa hakikat dari salawat kepada Nabi? Yang bisa menyebutkan? Ayo. Sudah pernah? Apa arti salawat kepada Nabi? Baik Nabi kita Muhammad SAW ataupun kepada Nabi-Nabi yang lain. Ketika kita mendengar Nabi Musa alaihi salam atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan salat itu artinya apa? Doa. Tetapi sudah saya sampaikan bahwa yang lebih tepat salawat itu, salawat kepada Nabi itu artinya apa? Ayo sini. Iya. Al-hunu war-rahmah. Menyayangi. Semoga Allah menyayangi. Ya. Kepada siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun assalam maka maknanya jelas keselamatan dunia akhirat, lahiriah dan batiniyah. Wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Baik, ini sudah masuk pada pembahasan malaikat. Ustaz akan cukupkan sampai pembahasan Nabi saja. Tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa iman kepada Nabi itu ada dua tahapan. Iman secara global atau yang disebut al-imanul mujmal, iman secara global. Kita tidak boleh milih-milih. Oh, saya tidak suka dengan Nabi Yusuf, saya tidak suka dengan Nabi Yunus, saya tidak suka dengan Nabi Ishak. Tidak, semua Nabi harus kita percaya. Kenapa tidak boleh pilih-pilih? La nufarriqu baina ahadin minhum. Ya. Karena mendustakan sebagian nabi itu sama saja mendustakan seluruh nabi. Karena setiap nabi itu saling mendukung nabi yang lain, membenarkan, yusaddiqu ba'duhum ba'dhan. Ya. Saling mendukung dan menguatkan, bukan saling mendustakan. Makanya umat Islam tidak boleh memilih. Kalau ada umat Islam ini, anak tidak mau beriman kepada Isa, kepada Musa, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Karena Islam telah tegas, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara seluruh rasul-rasulnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Dan yang level kedua adalah iman mufassal, iman yang terperinci dengan mengimani nama-nama yang disebutkan dalam dalil dan juga mengimani syariat Nabi yang diutus kepada kita, Nabi Muhammad SAW, secara terperinci. Semua syariat Nabi kita harus kita imani secara utuh menyeluruh. Tidak boleh kita milih-milih syariat Nabi. Oh, saya dalam hal ibadah saja beriman. Dalam masalah politik saya tidak mau mengikuti syariat Nabi, sudah expired date misalnya. Itu syariat untuk orang Arab. Atau dalam masalah perdagangan, itu perdagangan orang kuno. Saya mau pakai perdagangan modern. Itu berarti dia tidak beriman. Ya, makanya di masyarakat ada yang disebut dengan sekuler, yang membatasi agama dalam ibadah praktis saja. Urusan personal, urusan pribadi, sholat, puasa, haji, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, hanya itu saja yang diimani. Tapi kalau urusan dagang, udah pakai perdagangan modern. Kalau urusan rumah tangga, pakai ngikuti perkembangan zaman. Islam itu sudah ketinggalan zaman. Misalnya ini orang yang memilah-milah syariat Nabi, diimani sebagian, dikufuri sebagian, dia berarti telah murtad. Dia bukan orang Islam. Karena Islam mengharuskan kita untuk mengimani seutuhnya, tidak boleh pilih-pilih, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang prakteknya, kalau sholat Masya Allah sesuai dengan sunnah Nabi, puasa sesuai dengan sunnah Nabi, tapi kalau dagang, kadang dia jualan yang haram. Kalau dia dalam urusan muamalah, kadang dia berdusta, kadang dia berkhianat. Apakah dia murtad? Apakah dia kafir? Tidak serta-merta demikian. Karena orang yang berbuat dosa itu bisa jadi menganggap itu perbuatan halal. Tidak apa-apa jual beli khamr. Mengharamkan khamr itu kan sudah ketinggalan zaman. Misalnya, tidak apa-apa pergaulan bebas, suka-suka. Kita kan sudah eranya keterbukaan. Orang ini berarti dia bukan orang Islam. Tapi ada muslimah yang tidak menutup jilbab, ada muslimah yang berzina, tapi dia masih mengakui bahwa zina itu haram, mencuri itu haram. Tapi apa? Dia tergoda hawa nafsu. Maka dia muslim tapi berbuat dosa. Ayo yang di belakang. Yang paling belakang siapa namanya? Ya, Hafid. Sini, maju depan. Hasan juga maju depan. Ayo berdua maju. Nah, gitu kan kelihatan ganteng Hasan. Masya Allah. Nggak ngeliat kalau ganteng, dua-duanya ini, Masya Allah, cakepnya gitu kan. Jadi GR rasanya, bajunya makin sesak ya. Baik, Ustaz lanjutkan. Jadi harus bedakan orang yang berbuat dosa, tapi dia masih mengakui bahwa khamr haram, zina itu haram. Kenapa dia minum khamr? Khilaf, tergoda hawa nafsu, maka dia muslim. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik pelaku dosa adalah kalau dia mau bertobat. Tapi kalau dia mengatakan, "Dah, khamr itu sekarang halal. Babi itu halal," maka orang yang menghalalkan yang haram dengan sadar itu bukan umat
Islam. Ada orang Islam yang tidak puasa Ramadan. Kalau dia katakan puasa itu sudah expired date, kadaluarsa. Sekarang itu yang penting pengendalian hawa nafsu kita. Yang penting saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak menipu, tidak korupsi. Saya sudah menahan diri, hawa nafsu. Cukup. Nah ini berarti bukan orang Islam. Kalau sudah tidak mengakui kewajiban puasa atau menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Tapi sesuatu yang masih diperselisihkan. Dia mengatakan sholat witir itu tidak wajib. Maka tidak kafir. Walaupun ada sebagian yang mengatakan witir itu hukumnya wajib. Sholat Idul Adha, Idul Fitri, sebagian ulama mengatakan itu wajib hukumnya. Dia tidak sholat. Atau dia mengatakan sholat Idul Adha, Idul Fitri itu hukumnya sekedar sunnah, bukan wajib. Cadar bagi wanita sunnah, bukan wajib. Itu dia dikatakan kafir dia, karena ini masalah-masalah yang khilafiyah. Tapi masalah yang disepakati haram, babi, khamr, bangkai, itu haram. Berzina, mencuri, menipu, atau durhaka pada orang tua, itu sepakat, tidak ada khilaf ya. Ada yang mengatakan, oh enggak, sudah boleh sekarang. Maka dia itu bukan orang Islam. Atau dia mengatakan, saya orang Islam tapi boleh untuk tidak sholat. Yang penting kan mengingat Allah dengan hati. Tujuan sholat kan mengingat Allah. Ya, Yusuf. Tujuan sholat kan aqimis sholata lidzikri katanya. Tegakkan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, aku sudah ingat, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Tidak perlu sholat. Yang berarti mengingkari yang wajib disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu hukumnya wajib. Maka yang seperti ini dia bukan orang Islam, walaupun ngaku orang Islam. Tapi kalau yang khilaf, masalah yang masih diperselisihkan, dia tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan murtad. Dia biasa, khilaf di kalangan para ulama itu terjadi. Atau dia meninggalkan yang wajib tapi masih mengakui itu wajib. Melakukan yang haram masih mengakui itu hukumnya haram. Kenapa antum makan riba? Ya anak tidak ada kerjaan, anak butuh makan misalnya. Dia dosa. Kenapa makan babi? Habis enak, anak tergoda bau sate babi itu harum. Anak lagi juk, lagi lapar, mencium bau sate babi. Wah enak, lapar. Halal itu, tidak haram. Lah kok dimakan? Habis lapar, enak. Nah, itu namanya dosa. Tidak jadi murtad. Ya, itu tolong bisa dipahami ya. Sehingga mengimani Nabi secara terperinci itu mengimani semua yang diajarkan Nabi secara global dan secara terperinci apapun yang sudah kita ketahui. Itu ajaran Nabi SAW kita imani. Kita imani. Seperti wanita muslimah harus berjilbab. Tidak ada khilaf. Wanita harus menutup auratnya di hadapan non-mahram. Kita imani. Tidak kita katakan kemudian itu budaya Arab. Mau Arab, mau Jawa, mau Madura, mau Kalimantan, ya wanita muslimah pakai jilbab. Hal yang terperinci lagi, misalnya Nabi mengajarkan sholat rawatib setelah dan sebelum sholat fardu, ya kita imani. Di antara bentuk keimanan dan konsekuensi iman secara terperinci adalah mengamalkan amalan-amalan tersebut. Ya kalau tahu wajib ya dijalankan, tahu yang sunnah ya dikerjakan sekuat tenaga, sebisanya. Kalau tahu haram ya ditinggalkan. Kalau tahu itu makruh ya dijauhi. Makanya dalam banyak hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah."
Jangan yang beriman, jangan menyakiti tetangga. Man kana yu'minu bil yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Berkata yang baik atau diam. Itu bentuk dari keimanan secara terperinci, dipraktekin, didakwahkan, diamalkan, diajarkan, dan kemudian istiqomah di atas sunnahnya beliau hingga akhir hayat. Taib. Ada yang tanya? Taib, kita jawab pertanyaan yang ditulis di sini. Jika kita tinggal di suatu komplek perumahan, kemudian tetangga kita mengadakan acara seperti halal bihalal, apa yang sebaiknya kita lakukan? Berdiam di rumah atau keluar rumah dan mencari kegiatan lain semisal menghadiri kajian. Acara halal bihalal yang itu dilakukan setiap kali hari apa? Hari raya dan setelahnya. Itu sesuatu yang boleh-boleh saja walaupun tidak diajarkan Nabi. Karena itu masuk dalam konteks apa? Silaturahmi. Silaturahmi. Asalkan jangan diyakini bahwa itu adalah ajaran dari Nabi tidak pernah mengadakan seperti itu. Tapi karena momentum pada pulang kampung, momentum pada liburan, mereka kumpul daripada harus ngider ke sana kemari, saling berkunjung ke rumah, diadakan di RT, diadakan di RW, di masjid bareng-bareng, sehingga sekali acara ketemu dengan semua, maka tidak masalah. Tapi kalau diyakini bahwa itu bagian dari tuntunan Nabi, Nabi itu kalau Idul Fitri ya gini nih, mengadakan kumpul-kumpul, ya ini yang tidak benar karena tidak pernah ada dalilnya. Kenapa malaikat diciptakan untuk beribadah tapi pada ujungnya mereka tidak mendapatkan surga? Ya. Pertanyaan yang sama terjadi pada menciptakan makhluk hidup yang lain. Bahkan benda mati. Allah menciptakan semuanya. Dan ternyata semua itu bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Hanya saja kalian yang tidak paham tasbihnya mereka. Untuk apa Allah menciptakan burung? Yang burung itu bertasbih. Menciptakan semut. Semut itu juga bertasbih. Allah menciptakan binatang-binatang. Dan binatang itu juga bertasbih. Bahkan makanan yang kita makan, benda-benda mati yang kita lihat, yang kita dapatkan di sekitar kita, itu semuanya juga bertasbih. Loh, batu bertasbih? Ya, iya, batu bertasbih. Tapi kita yang tidak tahu bagaimana tasbihnya. Di zaman Nabi, inilah a'lamu hajaran, kata Nabi, aku tahu ada satu batu kana yusallimu alayya. Setiap kali aku melewati batu itu, dia mengucapkan salam kepada aku. Ketika Nabi SAW awal mula membangun Masjid Nabawi, beliau kalau berkhutbah berdiri di atas batang korma. Ya. Dan ketika Nabi SAW sudah membuat mimbar, Nabi naik ke atas mimbar, batang korma itu menangis. Menangis. Nabi SAW di awal dulu, masuk di awal Islam, makanan yang beliau makan itu mengucapkan tasbih. Nabi mendengar, para sahabat mendengar. Makanan yang dimakan itu membaca subhanallah. Itu mukjizat Nabi. Sehingga diperdengarkan tasbihnya sebagian makhluk. Untuk apa makanan bertasbih? Batu bertasbih, hewan-hewan bertasbih. Nabi mengatakan ketika ditanya tentang hukum membunuh kodok, kata inna naqi'aha tasbih. Suara kata itu adalah tasbih. Untuk apa Allah ciptakan kata?
Allah tegaskan huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Diciptakan untuk kepentingan manusia. Malaikat pun demikian. Tadi disampaikan kenapa yang taat dari kalangan manusia lebih mulia dibanding yang taat di kalangan malaikat. Karena malaikat diciptakan untuk kepentingan manusia. Agar malaikat itu menjadi teladan. Kita meneladani semangat ibadahnya malaikat. Ya. Baik, sehingga banyak hal dari ibadahnya malaikat manusia itu mendapatkan keuntungan. Contohnya, idza ammanal imamu fa'aminu. Kalau imam mengatakan amin, maka ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Atau ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena sejatinya siapapun yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada manfaatnya tidak? Ada. Seperti halnya matahari Allah ciptakan ketika terbit, ada manfaatnya tidak? Ada. Demikian juga malaikat bertasbih mengucapkan amin ketika mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Itu ada manfaatnya sehingga memotivasi jamaah untuk fokus, konsentrasi atau khusyuk ketika menunaikan sholat jamaah. Sehingga ketika imam sudah mengucapkan amin, kita segera mengucapkan amin dengan harapan amin kita berbarengan dengan aminnya siapa? Malaikat. Ada keuntungan yang didapat oleh manusia. Ya, dan masih banyak lagi manfaat. Intinya malaikat diciptakan untuk beribadah, salah satunya adalah demi manusia sendiri. Untuk kepentingan manusia sehingga menjadi motivasi, menjadi qudwah teladan manusia. Contoh lain. Man akala min hataini syajarataini fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang makan bawang atau lobak, ya, jangan menghadiri masjid kita. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu annas. Yang makan dua tumbuhan ini, bawang dan lobak, jangan ikut sholat berjamaah. Karena malaikat terganggu dari semua hal yang mengganggu manusia. Jadi kalau bau mulutnya itu tidak sedap, bukan hanya teman kita yang di sebelah kanan atau kiri yang terganggu, malaikat yang hadir dalam sholat berjamaah pun ikut terganggu. Sehingga ini menjadi motivasi orang yang sholat untuk persiapan diri, bahwa bau mulutmu itu bukan hanya ganggu temanmu, ganggu siapa? Malaikat juga. Sehingga akhirnya apa? Kalau kita tahu itu juga mengganggu malaikat, manusia juga akhirnya persiapan lebih maksimal untuk hadir dalam sholat, ya. Baik. Ada lain mungkin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustaz akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.